Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ari Galeri. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di video kali ini kita akan membahas tentang beberapa negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, entah itu lewat darat atau berbatasan lewat laut. Negara yang berbatasan langsung dengan daratan Indonesia adalah Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Pasal 5 tentang wilayah negara. Malaysia berbatasan di Pulau Kalimantan, Timor Leste di Pulau Timur, dan Papua Nugini di Pulau Papua. Memahami negara yang berbatasan langsung dengan daratan Indonesia sangat penting untuk hubungan bilateral dan kerjasama regional. Selain aspek politik dan ekonomi, isu keamanan juga menjadi fokus dalam mengelola perbatasan. Perbatasan darat ini juga memungkinkan interaksi budaya dan perdagangan yang lebih mudah antara negara-negara yang bersangkutan. Selain perbatasan darat, Indonesia juga memiliki negara yang berbatasan langsung dengan laut. Negara yang berbatasan langsung dengan laut Indonesia adalah Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Australia, dan India. Pengetahuan tentang perbatasan laut ini membantu dalam menjaga keamanan maritim, mengelola sumber daya, dan mengatur jalur perdagangan internasional. Dan berikut adalah negara yang berbatasan langsung dengan daratan dan laut Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, namun ada beberapa wilayah yang berbatasan langsung dengan daratan negara tetangga. Terdapat 3 negara yang berbatasan langsung dengan daratan Indonesia, yaitu Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Pembatasan wilayah ini ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral dan atau trilateral. Berikut ini adalah penjelasan mengenai negara-negara tersebut dan dampaknya terhadap Indonesia. Yang pertama, negara Malaysia. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan daratan Indonesia di Pulau Kalimantan. Di pulau ini terdapat 2 negara bagian Malaysia, yaitu Sarawak dan Sabah. Sarawak berbatasan dengan 3 provinsi di Indonesia, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Sementara Sabah berbatasan dengan provinsi Kalimantan Utara. Perbatasan ini memungkinkan interaksi antara kedua negara seperti perdagangan lintas batas, hubungan budaya, dan kerjasama keamanan. Namun, adanya perbatasan darat ini juga menimbulkan tantangan seperti penyelundupan, perdagangan ilegal, dan persoalan keamanan lainnya. Oleh karena itu, kerjasama antara kedua negara dalam menjaga perbatasan sangat penting untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, negara Timor Leste. Timor Leste adalah negara lainnya yang berbatasan langsung dengan daratan Indonesia. Negara dengan ibu kota Dili ini berbatasan dengan provinsi Nusa Tenggara Timur. Timor Leste pernah menjadi bagian dari Indonesia sebagai Provinsi Timur Timur sebelum memisahkan diri pada tahun 1999. Perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste menjadi titik penting untuk mengatur lalu lintas batas, perdagangan, dan hubungan diplomatik lainnya. Selain itu, perbatasan ini juga menjadi simbol sejarah dan perjalanan politik kedua negara. Meski demikian, adanya perbatasan darat ini juga memerlukan upaya untuk memastikan hubungan harmonis antara kedua belah pihak, terutama karena latar belakang sejarah yang sensitif. Yang ketiga, negara Papua Nugini. Papua Nugini adalah negara yang berbatasan langsung dengan daratan Indonesia di bagian timur. Perbatasan ini terletak di Provinsi Papua dan mencakup area yang luas dan sulit dijangkau. Perbatasan ini telah diatur melalui perjanjian bersama Australia pada tahun 1974 sebelum Papua Nugini merdeka. Adanya perbatasan ini memberikan peluang kerjasama di bidang ekonomi dan budaya, tetapi juga menimbulkan tantangan seperti penyelundupan dan aktivitas ilegal lainnya. Selain itu, wilayah perbatasan ini seringkali menjadi lokasi konflik antara kelompok bersenjata, sehingga memerlukan kerjasama yang erat antara Indonesia dan Papua Nugini dalam menjaga keamanan dan stabilitas di perbatasan. Kemudian, negara-negara yang berbatasan langsung dengan laut Indonesia. Yang pertama, negara Singapura. Singapura adalah negara yang berbatasan langsung dengan laut Indonesia, terutama di Selat Malaka dan Selat Batam. Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Cina Selatan. Perbatasan laut ini memberikan keuntungan besar dalam hal perdagangan dan logistik, karena Singapura menjadi salah satu pusat distribusi terbesar di dunia. Namun,
kepadatan lalu lintas laut di kawasan ini juga menimbulkan risiko, seperti risiko kecelakaan kapal dan potensi kegiatan ilegal. Indonesia dan Singapura harus bekerjasama dalam menjaga keamanan dan keselamatan di perbatasan laut. Yang kedua, negara Filipina. Filipina juga merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Laut Indonesia, tepatnya di Laut Cina Selatan dan Laut Sulawesi. Perbatasan ini memungkinkan terjadinya interaksi budaya dan ekonomi antara kedua negara. Laut Sulawesi misalnya merupakan area yang kaya akan sumber daya ikan, memberikan peluang bagi industri perikanan kedua negara. Namun perbatasan ini juga memiliki tantangan seperti aktivitas pembajakan dan penyelundupan yang kadang terjadi di wilayah ini. Oleh karena itu, Indonesia dan Filipina perlu menjalin kerjasama erat untuk menjaga keamanan perbatasan laut dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan. Yang ketiga, negara Thailand. Thailand perbatasan langsung dengan Laut Indonesia di Laut Andaman dan Selat Malaka. Perbatasan ini memungkinkan terjadinya perdagangan dan pariwisata antara kedua negara. Selat Malaka menjadi jalur utama bagi kapal yang mengangkut barang dari dan ke Asia Tenggara, namun wilayah Laut Andaman juga rawan aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan secara ilegal dan penyelundupan. Selain itu, kawasan ini rentan terhadap bencana alam seperti tsunami dan memerlukan kerjasama dalam manajemen bencana. Dengan demikian, kerjasama antara Indonesia dan Thailand dalam menjaga perbatasan laut sangat penting untuk keamanan dan stabilitas di kawasan ini. Yang keempat, negara Vietnam. Vietnam adalah negara lain yang berbatasan langsung dengan Laut Indonesia. Perbatasan ini memberikan keuntungan dalam hal pertukaran ekonomi dan budaya antara kedua negara. Namun Laut Cina Selatan adalah wilayah dengan klaim yang tumpang tindih sehingga menimbulkan potensi konflik antara negara di kawasan tersebut. Oleh karena itu, Indonesia dan Vietnam harus berhati-hati dalam mengelola perbatasan laut mereka untuk menghindari ketegangan dan memastikan stabilitas di wilayah ini. Yang kelima, negara Australia. Australia berbatasan langsung dengan Laut Indonesia, Selat Torres, Laut Arafuru, Laut Timor, dan Samudra Hindia. Perbatasan ini memberikan peluang untuk kerjasama ekonomi dan keamanan, mengingat Australia adalah mitra perdagangan penting bagi Indonesia. Namun wilayah ini juga memiliki tantangan seperti aktivitas penyelundupan manusia dan perikanan ilegal. Selain itu, perbatasan ini juga merupakan jalur bagi kapal migran yang mencari suaka di Australia, sehingga memerlukan kerjasama dalam manajemen perbatasan dan masalah kemanusiaan. Keuntungan lainnya adalah adanya kerjasama dalam bidang militer dan pertahanan antara kedua negara. Yang keenam, negara India. India adalah negara yang berbatasan langsung dengan Laut Indonesia di Samudra Hindia dan Laut Andaman. Perbatasan ini memberikan peluang untuk kerjasama ekonomi dan geopolitik, mengingat India merupakan salah satu ekonomi terbesar di Asia. Namun Samudra Hindia juga merupakan jalur pelayaran yang sangat sibuk sehingga menimbulkan risiko kecelakaan kapal dan aktivitas ilegal lainnya. Indonesia dan India harus kerjasama untuk menjaga keamanan perbatasan laut dan memastikan lalu lintas laut yang aman dan teratur. Nah, itulah pembahasan tentang beberapa negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, entah itu lewat jalur darat ataupun lewat laut. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Semoga bermanfaat dan terima kasih.